Sobat Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sebelumnya Tamagon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi nakama yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, berhubung dalam momen Hari Raya, Tamagon akan mengadakan giveaway berupa 3 buah kaos baju dari Tamagon Park Merch. Jadi akan ada kuis siapa yang beruntung akan mendapatkan sebuah kaos dari Tamagon. Nah, untuk kuisnya sendiri Tamagon akan adakan di Facebook atau TikTok ya. Dan untuk jadwal mulai live streamingnya pada minggu-minggu lebaran ini. Jadi kalian bisa follow dulu akun sosial media Tamagon ya untuk ikut berkumpul dalam live streamingnya besok. Jadi sampai jumpa besok ya nakama, dan kita akan seru-seruan di live streaming tersebut. Untuk video kali ini kita akan membahas salah satu senjata kuno legendaris yang ada di One Piece, yakni Pluton. Tamagon menemukan ada hal yang spesial dari senjata kuno ini dibanding dua senjata kuno yang lainnya yang sudah terungkap di One Piece. Ada beberapa kejutan juga mengenai rahasia di baliknya, dan oleh sebab itulah Kurohige sangat amat mengincar senjata kuno ini untuk menjadi miliknya. Jadi apakah itu? Namun sebelumnya seperti biasa tinggalkan like dan komentar kalian terlebih dahulu terkait dengan teori Tamagon yang seru ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Berbicara tentang abad kekosongan dan sejarah dalam dunia One Piece, tentu itu akan ada sangkut pautnya dengan salah satu misteri yang masih belum terungkap sampai saat ini, yakni senjata kuno legendaris yang ada di One Piece. Kita masih belum mengetahui apa tujuan diciptakannya senjata legendaris ini, siapa pembuatnya, dan bentuk sebenarnya dari kesemua senjata kuno. Sekarang kita akan fokus dulu terhadap satu senjata kuno yang masih saja banyak diperdebatkan mengenai kemisteriusan dari benda ini. Senjata kuno itu bernama Pluton. Apa yang menjadi inspirasi dari Oda Sensei dalam membuat senjata ini? Apa potensi dari kemampuannya? Dan bagaimana cara menggunakannya dalam cerita One Piece nanti? Kita akan mulai hal ini terlebih dahulu dengan menjelaskan salah satu kapal perang yang paling legendaris yang pernah dibuat. Kapal tersebut bernama Kapal Perang Jepang Yamato. Kapal perang dunia kedua ini dilengkapi dengan senjata sekaliber terbesar yang pernah dipasang di kapal perang. Ukuran senjata ini sangat mencolok dan ini membuat Yamato menjadi lawan yang tangguh dalam pertempuran laut dan anti udara. Senjata angkatan laut tipe 94 ini bisa menjadi inspirasi parsial untuk senjata yang digunakan Pluton di dalam One Piece. Jadi mari kita gali kembali potensi dari inspirasi senjata kuno yang didasarkan pada dunia nyata. Ada beberapa kapal sebenarnya bernama Pluton. Mereka adalah operasi dan ciptaan dari Perancis, dan salah satunya bahkan merupakan bagian dari pertempuran Trafalgar. Meski tidak dilengkapi senjata pemusnah massal, kapal luar biasa ini dibuat untuk ikut serta dalam perang. Nah, mungkinkah kapal-kapal ini menginspirasi Oda Sensei saat merancang senjata kuno Pluton? Sekarang kita akan melihat dua anime Jepang yang dapat mempengaruhi penggambaran Pluton oleh Oda Sensei serta kemampuan yang dimilikinya. Pertama, kapal perang luar angkasa Yamato. Kemudian yang kedua, kota emas yang misterius. Bisakah hal ini memberikan petunjuk tentang kekuatan dari Pluton nantinya? Kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yakni kapal perang luar angkasa Yamato. Space Battleship Yamato menceritakan kisah bumi futuristik yang hancur karena radiasi yang menginfeksi. Satu-satunya harapan bagi umat manusia terletak pada Cosmo Cleaner D. Perangkat ini mampu melawan radiasi yang mencengkram Earth of Space Battleship Yamato yang futuristik. Satu-satunya kapal yang dapat membawa mereka ke dalam perangkat D ini untuk Yamato yang telah diubah menjadi kapal penjelajah kapal perang antar bintang. Kapal perang ini dilengkapi dengan mesin yang sangat spesifik berjudul mesin gerak gelombang. Dalam keadaan mendasar, mesin ini mengubah partikel tachyon menjadi energi yang dapat dimanfaatkan bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya dengan mengendarai gelombang tachyon ini melintasi luar angkasa. Mesin ini juga dapat diubah menjadi senjata besar, salah satu yang mampu menghancurkan seluruh pulau seperti yang terlihat. Nah, untuk meluncurkan Yamato Cannon yang menghancurkan ini, Yamato harus mengalihkan seluruh kekuatan tahyonnya ke pendorongnya. Dengan melakukan ini, mesinnya pun dapat mengeluarkan ledakan yang sangat dahsyat. Kemudian kita ke anime yang kedua, yakni Kota Emas yang Misterius. Di sini ada beberapa senjata dan kendaraan kerajaan kuno di dalam cerita tersebut. Beberapa di antaranya diberi label senjata matahari. Mesin yang akan menjadi fokus kita kali ini adalah berasal dari perang besar tersebut yang dikenal sebagai Solaris.
Ini adalah kapal kuno yang dibangun dengan menghancurkan sebuah kuil besar serta sebagian pulaunya. Hal ini pun memungkinkan Solaris ini untuk kembali memasuki lautan. Nah, ini hal yang sama kan dengan senjata kuno Pluton yang sekarang kita lihat di reruntuhan Wano di laut. Solaris ini memiliki banyak sekali kemampuan, tetapi salah satu yang paling mengesankan adalah layar surya yang ada di depan kapal tersebut. Solaris mampu menerima sinar matahari untuk mendorong dirinya sendiri dan meningkatkan kecepatan, tapi ada kegunaan lain dari mesin ini. Sama seperti Yamato, kita melihat bahwa layar surya ini memiliki cermin besar di belakangnya, mampu menyerap dan mengumpulkan energi matahari dalam jumlah yang sangat besar. Dan energi ini pun dapat dipusatkan dan dialihkan, memusnahkan kapal dan seisi manusianya. Jadi, bagaimana jika Pluton dapat memiliki campuran semua hal ini dari The Solaris dan juga Space Battleship Yamato? Pluton mungkin memiliki layar surya yang dapat memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan matahari. Ia juga mungkin mampu melakukan perjalanan antar planet seperti halnya Space Battleship Yamato. Kemudian uniknya lagi, Space Battleship Yamato ini di atas banyak armada internal. Kapal ini punya kemampuan untuk warp jump alias dapat melintasi waktu di beribu-ribu tahun cahaya. Jadi mungkinkah Pluton ini memiliki kemampuan melakukan perjalanannya dengan cepat? Menariknya adalah ada juga banyak kesamaan antara Sanigo dan Space Battleship Yamato ini. Ini juga termasuk Cap the Burst dan juga Gon Cannon. Gerakan ini sangat mirip sekali dengan kemampuan yang terlihat yang digunakan oleh kapal Yamato. Kemudian ada fakta menarik juga adalah dewa dunia bawah terkenal yang dikenal sebagai Pluton. Dewa ini dikenal oleh sebagian orang sebagai dewa yang paling dibenci manusia. Namanya diartikan sebagai kekayaan bumi yang tak terbatas, baik hasil panen di permukaannya di awalnya adalah dewa tanah dan tambang yang tersembunyi di dalamnya. Nah, bagaimana kapal ini bisa lolos dari kedalaman perairan Wano nanti? Ini mungkin sesuatu yang akan segera kita lihat, tergantung pada seberapa siap Momonosuke dalam membuka perbatasan Wano. Meriam layar surya yang Tamukun bahas tadi mungkin saja akan ditembakkan untuk menghancurkan penghalang daratan Wano. Lalu bisakah kita menyimpulkan juga bahwa Pluton ini seperti bahtera maksimum milik Enel yang melintasi ruang angkasa? Mungkinkah juga kapal ini dilengkapi untuk fitur perjalanan kapal selam? Jika benar, benda ini mungkin merupakan kendaraan serbaguna yang mampu melintasi darat, laut, dan juga udara. Dan satu hal lagi, mungkinkah tujuan cerita sampul Wano Kuni yang terbaru ini berakhir dengan informasi senjata kuno Pluton? Jadi, akankah kapal perang tercanggih di dunia ini akan segera bangkit kembali dan masuk ke dalam medan pertempuran? Dengan kesemua kecanggihan teknologi yang ada pada Pluton ini, tentu saja Kurohige benar-benar menginginkan senjata kuno ini berada di tangannya. Apalagi pada saat ini, dia sudah mendapatkan informasi yang benar-benar istimewa dari fansnya yakni Karibou, dan tentu saja akan memberikan informasi lokasi di mana senjata kuno tersebut berada saat ini. Wano Kuni saat ini dijaga oleh Momonosuke dan juga tangan kanannya Yamato. Jika dikomparasikan antara kekuatan dari penjaga Wano dan juga anggota Kurohige, sepertinya penjaga Wano ini akan kewalahan untuk mengantisipasi pergerakan dari Kurohige untuk mengambil senjata kuno yang ada di Wano. Luffy juga bilang dia tidak tertarik sama sekali dengan senjata kuno tersebut, padahal sudah diberitahu oleh Nico Robin sebelumnya. Yup, jadi besar kemungkinan bahwa Pluton yang berada di Wano akan segera diambil oleh Kurohige dan membawa benda tersebut ke markas mereka di Hanshinosu. Sekali lagi ya, ini berkat informasi yang disampaikan oleh Karibou. Dengan begitu, Fishman Island juga menjadi target dari mereka. Mungkin saja akan terjadi kejadian yang sama seperti kasus Puding dengan Shirahoshi yang diculik paksa oleh kru Kurohige di sana. Yup, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamukun sampaikan terkait dengan kemisteriusan dan kemegahan dari senjata kuno Pluton dengan teknologi menariknya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamukun hari ini ya. Ingat, sampai jumpa di live streaming besok dengan kuis yang akan ada giveaway-nya nanti. Sekian dari Tamukun dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.